segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama bangkit berdiri. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sungguh kesempatan pada pagi ini Tuhan, kami datang di sini dan juga umat-Mu yang melihat streaming pada hari ini di rumah untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami semuanya rindu senangkan hati Tuhan. Kami semuanya rindu membuat Tuhan tersenyum atas kami. Karena untuk itulah kami tercipta di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, berbicara pada kami, ajar kami, dan fokus terus untuk lakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita yang siap sambut firman katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Fokus kita bulan ini adalah go. Pergilah. Itulah fokus kita. Mengapa fokus? Karena Tuhan sendiri yang berkata kepada kita, Bapak Ibu, untuk sharing Injil. Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah, go, ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini yang perlu kita renungkan di minggu ini. Fokus kepada sharing Injil, pemberitaan Injil. Pergi ke seluruh dunia, dan dunia kita adalah di mana kita ada sekarang. Ujung bumi kita adalah di mana kita sedang berada. Di kota Medan, dan kalau kota Medan menjadi ujung bumi kita juga pergi ke tempat-tempat tertentu, itulah menjadi ujung bumi kita. Saudara harus menyadari betul, kalau kita fokus kepada masalah kita, maka masalah itu akan menjadi besar. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang positif, hal yang baik, itu akan membuat kita lebih baik. Dan kalau hari ini kita fokus kepada pemberitaan Injil Tuhan, maka Tuhan dimuliakan dan janjinya Dia akan menyertai kita. Berkaitan dengan pemberitaan firman hari ini, fokus, maka saya ingin saudara memberitakan Injil lewat sikap dan perbuatan. Sebab
saya sampaikan dengan kalimat-kalimat ini. Kalimat pertama, perbuatan kita lebih kuat berbicara daripada perkataan kita. Sekali lagi, perbuatan kita berbicara lebih kuat dari perkataan kita. Atau dengan kalimat yang lain, teriakan karakter kita lebih keras dari suara mulut kita. Atau lebih sederhana lagi adalah sikap dan perilaku kita adalah khotbah, adalah pemberitaan Injil yang paling efektif. Contohnya, ada orang suka ajar sama anak-anaknya begini, perkataannya, "Hei, kamu nggak boleh merokok." Tapi dia, anak itu sendiri, lihat orang tuanya sedang merokok. Maka kalau kita berbicara jangan merokok kepada anak-anak kita, maka dia tidak akan mendengar suara kita. Tetapi kalau kita mau mengajar anak-anak kita dengan contoh jangan merokok, kita sendiri sudah menunjukkan sikap dan perilaku tidak merokok. Maka tindakan, sikap dan perilaku kita adalah ilustrasi, adalah penyampaian yang paling gampang tentang khotbah, pemberitaan yang sangat efektif. Apa itu tindakan dan sikap atau perilaku? Tindakan, sikap dan perilaku itu adalah gabungan antara cara pikir, perkataan, tindakan, dan kemudian apa yang kita lakukan secara kebiasaan. Sekali lagi, sikap dan perilaku itu adalah gabungan dari pikiran kita, apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita pikirkan kita sampaikan dengan perkataan. Apa yang kita sampaikan dengan perkataan, kadangkala kita tidak perlu berkata-kata tapi dalam bentuk tindakan. Kemudian kalau itu kita lakukan terbiasa kita lakukan, terbiasa kita kerjakan, maka itu akan menjadi sikap dan perilaku kita tiap hari. Dan ini tindakan-tindakan sikap kita setiap hari adalah khotbah pemberitaan Injil yang paling efektif, paling berhasil. Ingat saudaraku, kehidupan kita dalam dunia ini kita dihadapkan dengan banyak orang. Di tempat pekerjaan, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, kita sedang dilihat oleh orang. Orang lihat kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana juga kita berperilaku setiap hari. Dari perilaku kita, dari tindakan kita itu bisa menarik orang, bisa mempengaruhi orang tanpa kata-kata. Ada orang yang bilang begini, sebetulnya saya ini pelit. Tapi orang bisa lihat begini, dia berkemurahan. Walaupun dia bilang saya pelit, tapi tindakannya itu akan berbicara lebih keras. Dan orang di sekitar kita yang memperhatikan kita tuh akan melihat ini benar gak ini orang Kristen? Benar gak dia melakukan sesuatu dari apa yang kita lakukan? Karena itu saudaraku, firman Tuhan pada hari ini kita renungkan dari 2 ayat, lalu kemudian nanti kita lihat ayat-ayat penopangnya ya.
Kolose pasal 3 ayat 17 dan 1 Petrus 2 ayat 12. Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Garis bawahi, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya datang hari ini dalam nama Yesus. Saya kerja hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya bertindak di tempat pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Itu ayat nomor 1. Ayat nomor 2 adalah 1 Petrus 2:12. Baca sama-sama. Dan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, kan Tuhan itu sangat mengasihi semua orang. Ada orang yang belum mau menerima Yesus sampai sekarang. Tetapi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita disuruh oleh Tuhan pergi di mana kita berada. Lalu kalau kita bertindak baik, memiliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan itu, maka satu saat lewat perbuatan kita itu Tuhan melawat mereka. Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus sendiri. Saudara kan pernah mendengarkan kesaksian-kesaksian ya. Kesaksiannya dia bilang begini, tidak ada orang yang berani bicara pada saya. Tetangga saya itu orang Kristen, dia tidak ngomong kepada saya. Kenapa dia tidak ngomong? Karena dia nggak berani datang ke rumah saya. Kenapa dia tidak berani? Karena dia lebih sederhana dari saya. Tetapi perbuatannya itu diamat-amati oleh dia. Tindakan-tindakan itu diamat-amati oleh tetangga itu. Lalu pada suatu saat kesaksiannya bilang begini, maka pada suatu saat Tuhan Yesus datang melawatnya. Dan orang itu menjadi orang yang bertobat. Nah jika demikian saudaraku, saya mau tanamkan di hati kita masing-masing, ada 3 sikap yang harus saudara tampilkan di mana saudara dan saya pergi menjadi orang yang sharing Injil, orang yang memberitakan Injil pada hari-hari ini. Sikap yang pertama. Sikap yang pertama adalah sikap dan perilaku kasih. Sikap dan perilaku kasih. Nanti kalau saudara baca dalam kitab 1 Korintus 13, saudara akan lihat perilaku kasih itu sabar, tidak menuntut, ya, tidak marah. Sikap perilaku kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukan segala sesuatu pekerjaan. Dimanapun kita bekerja. Bekerja pada orang lain, bekerja pada bos, bekerja sebagai pegawai negeri. Dimanapun kita bekerja. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekalipun. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Di dalam pekerjaan kita harus menjadi saksi Injil. Kolose 4:6. Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam Alkitab kan dikatakan begini dalam kitab Matius.
hendaklah kamu menjadi garam dan terang. Perkataan kita, kata-kata kita selalu penuh kasih. Misalnya ada orang yang gagal kita lihat, jangan langsung kita mencaci maki dan memberi kata-kata yang melemahkan. Kalau kita lihat ada orang gagal pada hari ini, jangan kita langsung ingat-ingat kekurangan mereka dengan memvonis dia. Tapi kalau ada orang gagal, kita harus memberi perkataan-perkataan kasih dengan berkata, hari ini kamu gagal. Tetapi ingat, kegagalan adalah pintu bagi keberhasilan. Atau kata lain, hari ini kamu gagal, tetapi kamu sudah berhasil mencoba satu hal. Bahkan kalau kamu gagal 1000 kali gagal pun, 1000 kali kamu gagal, kamu sudah 1000 kali mencoba sebuah kesempatan. Dan ke 1001 nanti, kamu pasti mencapai apa yang kamu rindukan. Jadi karena itu, jangan kita menyampaikan kata-kata yang tidak mengasihi. Sebab kalau kita menyampaikan kata-kata yang tidak mengasihi, orang itu akan jatuh, orang itu akan tenggelam. Dan kalau orang sudah tenggelam, kita tidak bisa mengangkat mereka. Nomor 2, yang perlu kita pelajari dan lakukan, bagaimana kita sharing Injil, pergi. Sikap dan perilaku sukarela. Sukarela itu artinya begini, bukan karena ditarik-tarik orang dia lakukan sesuatu, tapi karena dari dirinya sendiri ada dorongan untuk kerjakan sesuatu. Sukarela, suka, senang dia, dan mau melakukan dari dalam dirinya sendiri. Ya, ada kan orang kalau dipaksa-paksa baru kerja. Tapi kalau orang sukarela itu keinginannya sendiri, dari dalam sendiri muncul. Ya, kalau dikatakan kenapa kamu lakukan itu perbuatan baik, saya sendiri yang mau, bukan karena disuruh-suruh orang. Itulah orang yang mempunyai sikap dan perilaku sukarela. Filipi 2:13. Sukarela dalam hal apa? Sukarela dalam mengerjakan sesuatu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah itu sendiri rela. Allah tidak pernah kita paksa untuk lakukan sesuatu bagi kita. Kenapa Allah lakukan sesuatu bagi kita, hal-hal yang baik? Karena memang Allah itu mengasihi kita. Orang yang mengasihi itu, Bapa yang mengasihi kita, terdorong dari dalam dirinya untuk melakukan perbuatan baik. Saya boleh katakan pada pagi ini pada saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Karena Dia sangat mengasihi kita, Dia dengan sendirinya tergerak menjawab doa kita. Dia dengan sendirinya tergerak untuk memberkati kita, penyakit kita. Dia dengan sendirinya tergerak untuk membuka jalan bagi kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dengan segala kerelaannya Dia mau, Dia tergerak untuk lakukan sesuatu bagi kita. Dan kalau itu karakter, itu sifat, itu wataknya Allah, maka kita yang sudah terima Allah dalam hidup kita dalam Yesus Kristus, maka kita juga dimampukannya dalam ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Senang dia lakukan. Jadi orang yang menjadi saksi itu senang dia lakukan. Contohnya kalau ada anak-anak kita, anak-anak remaja di sini, di gereja dia sudah datang. Dia suka memuji Tuhan. Kalau dulu sebelum dia suka memuji Tuhan, dia malas kerja, malas belajar. Tapi sejak dia memuji Tuhan, di rumah dia menunjukkan sikap yang baik. Tanpa disuruh oleh mama papanya, dia lakukan sesuatu. Maka papa mamanya bisa melihat, oh putriku ini luar biasa. Dia menjadi kesaksian. Sukarela dia melakukan itu. Sukarela dalam melakukan pekerjaan, tidak bersungut-sungut. Lalu kemudian sukarela juga dalam hal memberi.
2 Korintus 19 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dan perhatikan kalimat terakhir, sebab Allah mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Ada kegembiraan, ada sukacita, lalu rela memberi. Ada orang kalau datang di gereja seperti ini ya, waktunya kalau kasih persembahan, wih berat sekali. Waduh, persembahan lagi. Aduh, persembahan lagi. Aduh, baru mengenai urusan persembahan, dia sudah langsung merasa ada sesuatu yang membuat dia merasa susah. Orang kalau sudah sukacita, malah dia tunggu-tunggu. Dia akan bilang dalam hatinya begini, saya akan datang pada hari ini beribadah memuji Tuhan, dan saya akan memberi dengan sukarela. Kesukaan dari dalam. Tidak hanya disuruh-suruh. Malah kalau suatu saat, kalau misalnya saya buat seperti ini sama saudara, hari ini tidak ada persembahan. Nah, kalau orang yang tidak sukarela, syukur, senang, dia senang. Hari ini tidak ada persembahan, tidak ada pemberian. Orang tidak sukarela, syukur. Tapi kalau saya katakan, hari ini tidak ada persembahan, saudara bilang begini, kenapa Pak? Apa Bapak tidak mau kami memberi yang terbaik bagi Tuhan kami? Malah saudara akan marah kepada saya dan berkata, Pak, tolong berikan kami kesempatan memberi. Karena ketika kami memberi dengan sukarela, hati kami sangat bahagia. Dan kalau orang-orang seperti ini sudah ada pada tingkat seperti ini, jemaat jadi tingkat seperti ini, Allah sangat mengasihi orang yang seperti ini. Karena tanpa dipaksa, dia sendiri dengan sukarela melakukannya. Dan itu harus sampai kepada gereja Tuhan. Ya, tidak karena diancam. Awas ya, kalau kamu nggak memberi, kamu masuk neraka. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan, kamu kamu sakit. Kalau kamu nggak kasih persembahan, kamu sakit perut. Bukan ya. Sukarela ya, sukacita saja ya. Satu saat ada suami istri yang sudah 7 tahun tidak punya anak. 7 tahun tidak punya anak. Lalu dia sudah sangat merindukan. Dia datang kepada orang tuanya, biasa-biasa saja. Dia datang kepada dokter hanya kasih sedikit pengharapan. Tapi satu saat dia datang pada pendeta. Dia bilang, Pak, kami sudah 7 tahun istriku tidak mengandung anak. Menurut dokter tidak ada kekurangan pada kami. Lalu pendeta itu bilang begini, kamu berdua bersukacita enggak? Senang enggak setiap saat? Pernah enggak kamu tertawa berdua di rumah, tertawa berdua, selalu sukacita saja? Lalu pendeta itu bilang, pulanglah. Dan mulai sekarang kamu coba kamu bersukacita. Bersukacita kamu melayani satu dengan yang lain. Bersukacita kamu, pokoknya gembira saja. Dan ketika dia lakukan itu, pendeta itu mendoakan, dia pulang. Sebulan kemudian istrinya mengandung. Karena apa? Dia sampaikan sesuatu, sikapnya bersukacita. Dia tidak marah-marah pada istrinya begini, karena kamu begini, karena kamu salah, karena kamu kerja terlalu repot, karena kamu enggak. Orang tuanya juga tidak berkata, memang bukan kamu jodohnya barangkali, kamu begini, bukan. Tidak dimarahi satu dan tapi timbul sukacita karena roh. Dan ingat, Tuhan itu membalaskan pada kita apabila kita bersuka. Jadi kebersukaan, enjoy aja, bersukacita. Dan saya yakin kalau saudara bersukacita melakukan sesuatu, memberi dengan sukacita, mencintai dengan sukacita, dengan sukarela, Tuhan akan jawab doa kita.
Katakan amin dulu untuk perkataan saya ini. Nomor 3 terakhir. Sikap dan perilaku kita harus menjadi sikap dan perilaku instan. Instan itu artinya selalu siap, ready, ya, siap. Ketika kita mau lakukan sesuatu, siap. Siap dalam hal apa? 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Instan. Ketika kita lihat ada orang berbuat salah, kita beritakan langsung kebenaran Tuhan. Dalam keadaan tidak baik ataupun baik keadaannya, dalam segala musim, dalam segala cuaca, sampaikan firman itu. Karena firman itu adalah benih yang hidup, pasti bertumbuh. Ketika dia ditaburkan, maka dia bertumbuh. Hanya saja memang kadangkala yang menerima itu kalau hanya sukacita saja dan tidak bertumbuh dalam, maka benih itu tidak sampai berbuah. Tugas kita harus selalu siap memberitakan firman, instan. Ya, instan dalam menyampaikan. Artinya cepat, seperti Indomie, instan langsung sedap. Demikian pun kita beritakan Injil, instan. Ketika pada suatu waktu ada orang susah, kita langsung beritakan firman Tuhan. Jangan tunggu, wah saya tunggu dulu nanti pendeta. Dia udah keburu mati. Ya, jadi sampaikan Injil Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Karena itu saudara sungguh-sungguh fokus dengannya. Fokus. Fokus. Kalau saudara fokus, ya, coba lihat lagi gambar yang bermahkota duri tadi. Fokus. Saudaraku, kenapa Yesus disalib? Ya, ini ada gambarannya. Dia bermahkota duri. Yang harusnya dia adalah bermahkota emas. Tapi ketika Yesus datang dulu dalam dunia sebagai manusia, dia bermahkota duri. Kenapa dia bermahkota duri? Ayo. Karena dia sedang menunjukkan pada saudara fokus. Apa yang kamu harus lakukan terhadap apa yang kukerjakan. Darahnya tercurah untuk selamatkan kita. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dan itu harus diberitakan. Kolose 3:23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Hamba yang baik melakukan segala sesuatu kepada Tuhannya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Pada zaman dulu, pada masa zaman Yunani, seorang pelari maraton itu adalah orang-orang yang dilatih berlari untuk menyampaikan kabar baik. Jadi semakin kuat orang berlari, semakin tahan berlari, tugasnya adalah untuk menyampaikan kabar baik. Jadi kalau ada kabar baik, misalnya ada seorang kaisar berperang melawan satu daerah lain dan dia menang. Dan kaisar ini akan berkata kepada hambanya, hambaku, sekarang kamu segera pergi berlari ke daerah pemerintahan jauh di sana. Beritakan, kita menang, kita menang. Ada saja itu hamba yang menerima tugas berlari, lalu dia berlari terus berlari secepatnya. Dia taat melakukan itu. Dan ketika dia sampai kepada satu tempat,
Dan sampai di sana dia memberitakan, Kaisar menang, rakyat menang. Dan orang akan datang berkerumun kepadanya. Ada saja pelari maraton itu ketika dia bilang menang. Dan dalam kalimat yang terakhir, justru dia kehilangan nafas, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tetapi saudaraku, hamba seperti ini akan diberi pahala pada keluarganya, karena dia adalah pemberita kemenangan pada orang lain. Harus menjadi hamba yang baik. Saudara menjadi hamba yang baik, pemberita kebenaran. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, oh Yesus, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, baik di rumah, di mobil, dimanapun engkau mendengarkan berita ini disampaikan hari ini, tugas pemberitaan, tugas sharing Injil, bukan hanya tugas para pengkhotbah yang ada di gereja, tapi adalah tugasmu dan tugasku. Jadilah pemberita Injil, bukan dengan perkataan, tetapi dengan sikap dan perilaku kita. Dan karena kita bersikap dan perilaku baik seperti Kristus, maka orang akan datang berduyun-duyun kepada kebenaran, kepada Injil Kristus itu. Ayo lakukan sesuatu. Jangan hidup dalam keduniawian. Jadilah saksi. Hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maukah engkau melakukan firman hari ini? Angkat tangan kananmu, menyenangkan-Mu. Sesudah itu saya akan berdoa dan kita ambil keputusan untuk hidup benar, sikap dan perilaku kita benar. Lakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan Yesus Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Lihat kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan
Haleluya Bapa. Di antara umat-Mu, di antara orang-orang yang percaya kepadamu, ada orang-orang yang tidak bisa menyampaikan kesaksian dengan kalimat-kalimat, dan ada orang yang tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan khotbah, tetapi mereka adalah saksi-saksi. Mereka menyampaikan kebenaran Tuhan melalui hidup mereka, melalui sikap, tindakan mereka. Mereka tindakan mengasihi, kata-kata mereka tidak kasar, tindakan-tindakan mereka tidak menghakimi. Dan tolonglah Tuhan semua umat-Mu, tolonglah kami semuanya untuk menjadi saksi kebenaran. Melalui tindakan, melalui sikap, melalui karakter, melalui perilaku kami. Dan orang lain akan melihat ada Yesus di dalam kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami siap sedia lakukan firman-Mu secara instan hari ini. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan persembahan kita, amplop yang sudah tersedia di kursi kita masing-masing. Dan bila kita maju ke depan membawa persembahan kita, kita tetap menjaga protokol kesehatan kita, jaga jarak dan memakai masker kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar bersama pagi ini. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat atas kami Tuhan, dan mengurapi setiap kami, mengutus setiap kami pada tempat-tempat yang Kau berikan kami kesempatan. Kami akan bawa persembahan kami bagi-Mu ya Tuhan. Setiap persembahan kami bawa dengan sukacita dan sukarela, karena berkat yang besar setelah Kau berikan bagi kami, bahkan berkelimpahan, bahkan tidak habis-habisnya atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bawa persembahan kita ke depan. Kita berdiri bersama untuk kita masuk dalam doa kita, sebelum nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saat itu Tuhan kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Ramos yang sedang mengalami duka cita pada hari ini. Ketika hari Jumat yang lalu kepergian dari orang tua ayahandanya dan telah dimakamkan Tuhan pada hari kemarin. Tuhan Allah menghibur, memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Hingga mereka tak mengalami damai sejahtera dari-Mu ya Tuhan. Tambahkan terus kekuatan baru. Dan selalu Tuhan tuntunlah dalam seluruh rencana-Mu bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan Bapak PDP Dr. Andus R. Malang. Di dalam masa tuanya Tuhan, dia tetap melihat kebaikan-Mu dan tetap dekat padamu, hatinya tertuju kepadamu Tuhan. Imannya terus kuat dalam Kau ya Bapa. Kami percayakan juga untuk kedua anak kami dari jemaat ini Bapa, Lisa Panjaitan dan Polta Siombing Tuhan, yang sedang menjalani proses-proses pada penuntasan mereka masuk dalam program ASN Tuhan di bangsa kami ini. Tuhan Yesus Kau Allah dahsyat luar biasa. Apa yang Tuhan telah mulai, Allah yang dapat menggenapinya dengan ajaib dan luar biasa. Mereka adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, keluarga yang dekat padamu, keluarga yang mencintai-Mu ya Tuhan. Biar mereka melihat terus kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan yang dahsyat atas kedua anak-Mu ini ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan setiap kami, setiap keluarga kami
Kau jadikan kami menjadi saksi ya Bapa. Lewat perbuatan kami, lewat sikap, perilaku kami ya Bapa. Namamu ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang tercinta, 1000 kata-kata indah, khotbah yang manis didengar, tidak akan ada artinya kalau engkau dan saya tidak melakukannya. Karena itu pulanglah, lakukanlah firman. Jadilah saksi melalui sikap dan perilaku kita. Angkat dua-dua tangan ke sorga. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Angkat lagi, sekali lagi nyanyian ini. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Pulanglah, berilah sinarmu kepada banyak orang, yaitu perilaku, tindakan-tindakan baikmu pada orang lain, dan orang lain akan datang kepada sinar itu, dan Tuhan dimuliakan. Dan terimalah segala berkat dari Tuhan, gracia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang tidak berkesudahan, kekuatan kuasa Roh Kudus itu telah menyertai seluruh jemaat, baik yang di rumah, di perjalanan. Dan aminkan berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyari kau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita yang percaya bersama kita katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati, tetap bersinar bagi semua orang. Gelombang kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, lihatlah, Dia datang melawan
yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hei, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Lihatlah bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Sorakan, namanya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib.